Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam video pastoral pada hari ini, di mana saya akan membahas tentang doa dan pemahaman akan integritas daripada Allah, yang natsnya saya ambil dari Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada setiap pendengar pada waktu itu. Ketika kamu ke rumah tetanggamu yang sudah terkenal oleh karena kebaikannya, dan pada tengah malam minta tolong kepada dia, walaupun dia sudah tidur dan anak-anaknya sudah tidur. Apakah tetanggamu akan menolak untuk menolong saudara? Jawabannya adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena tetanggamu adalah orang yang sudah memiliki integritas, memiliki nama baik, dan dia tidak mau merusak integritasnya, tidak mau merusak nama baiknya itu dengan menolak saudara. Misalnya, kita tidak membicarakan soal kasih. Walaupun tetangga kita tidak memiliki kasih, dia pasti akan menolong demi menjaga integritasnya, demi menjaga akan nama baiknya. Nah, Tuhan yang kepadanya kita memohon, yang kepadanya kita berdoa, itu memiliki integritas, memiliki nama besar, memiliki nama baik, memiliki kesetiaan karakter yang jauh lebih baik daripada manusia berdosa. Dan Allah tidak akan merusak integritasnya. Allah tidak akan merusak karakternya, kesetiaannya, dengan cara tidak memenuhi akan janjinya, dengan tidak memberikan kepada kita pertolongan daripada Dia. Dan lebih lagi saudara, Dia adalah Bapa kita yang penuh dengan kasih. Oleh sebab itu, kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Kalau tetangga saja yang tidak menyukai kita mau menolong kita kalau kita datang kepada dia pada tengah malam, maka lebih lagi Allah yang mengasihi kita akan mendengarkan doa kita. Jadi doa itu berhubungan dengan natur Allah. Doa itu berhubungan dengan integritas Allah. Doa itu berhubungan dengan kesetiaan Allah. Doa itu berhubungan dengan janji Allah, dengan nama baik Allah. Dan semua itu dipertaruhkan ketika kita berdoa. Saudara, semua itu sudah merupakan alasan yang kuat bagi kita untuk berdoa dengan yakin. Tanpa janji Allah, saudara dan saya tidak memiliki apa-apa. Dan saudara dan saya ini bukan apa-apa tanpa janji Allah. Tetapi dengan janji Allah, dengan firman Allah bahwa Allah setia terhadap janjinya, maka kita memiliki sebuah keyakinan yang kokoh untuk dapat berdoa dengan yakin. Nah, jaminan bagi janji Allah adalah Allah sendiri. Jadi Allah berdiri di belakang janjinya. Tuhan berdiri di belakang janjinya, dan kita bisa mempercayai akan Tuhan karena Ia sudah berjanji demi keberadaannya sendiri. Tidak mungkin Tuhan mendustai kita.
Saudara, jawaban Tuhan atas doa-doa kita, saya kira itu sudah merupakan sebuah hukum. Kita seringkali melihat bahwa jawaban doa merupakan sebuah mujizat, tetapi sebenarnya itu merupakan sebuah hukum. Jawaban doa adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang seharusnya terjadi, sama seperti tetangga akan menolong tetangganya yang datang tengah malam. Itu sudah merupakan sebuah hukum dan sudah merupakan hal yang biasa. Justru kalau dia tidak ditolong, maka itu tidak biasa dan itu aneh. Nah, demikian jugalah ketika kita datang kepada Tuhan yang sudah mengundang kita untuk berdoa, maka Dia akan menjawab, karena itu sudah merupakan sebuah hukum yang Dia taruh di dalam janji-janjinya buat kita. Jadi saudaraku, pemahaman kita akan kesetiaan Allah itu sangat mempengaruhi apakah kita berdoa dengan yakin ataukah tidak. Doa kita akan efektif berkaitan dengan pemahaman kita akan Allah. Segala sesuatu dalam hidup Kristiani kita itu bergantung kepada pemahaman, kepada pengenalan yang cukup mengenai siapa Tuhan kita. Ada Tuhan sebagaimana keadaannya yang sebenarnya, dan seringkali ada Allah sebagaimana keadaannya menurut pemahaman manusia. Seringkali kita berdoa kepada Allah bukan sebagaimana keadaannya yang sebenarnya, tetapi sebagaimana keadaannya menurut pemahaman kita. Nah, saudaraku, kalau konsep kita mengenai Allah itu salah atau kurang, maka tindakan kita ketika berdoa juga akan menjadi salah. Pengetahuan yang kurang mengenai Allah akan menghasilkan iman yang kurang dan ketidakyakinan di dalam doa. Karakter Allah itu akan membangkitkan iman kita. Jadi saudara, iman dan doa adalah respon kita terhadap karakter Allah. Kita datang berdoa kepadanya karena kita diundang, karena ada janji. Oleh sebab itu saudaraku, datanglah dengan penuh keyakinan. Dia akan menjawab kita, sebab itu mempertaruhkan integritas dan karakter Allah, nama baik Allah, janji Allah yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Ada seorang pria berusaha menyeberangi sebuah sungai St. Lawrence yang beku di Kanada. Saudara, orang ini tidak yakin apakah es itu kuat untuk menopang dirinya. Dia khawatir sekali bahwa es itu akan hancur ketika dia menginjaknya. Maka dia memakai satu tangan untuk menekan es itu. Setelah dia yakin bahwa es itu tidak hancur, kemudian dia berjalan sambil berlutut. Dia menyeberangi es yang membeku itu. Dia merangkak menyeberangi es yang membeku. Akhirnya saudara, dengan susah payah, dengan penuh kekhawatiran, dia berhasil sampai di tengah-tengah sungai yang membeku itu dengan cara merangkak. Kemudian dia mendengarkan ada suara di belakang dia. Dan ketika dia menoleh, ternyata sebuah kereta kuda yang menyeberangi sungai yang membeku itu. Dan kereta kuda itu langsung menginjak es yang membeku itu. Dan ternyata tidak hancur. Kereta itu terus berjalan dengan cepat melalui orang yang merangkak tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia hanya bisa bengong dengan wajah yang berubah menjadi merah oleh karena saking malunya. Saudara, orang yang menyeberangi sungai es itu, dia tidak mengenal kekuatan es tersebut. Dan akhirnya dia menyeberang dengan merangkak. Namun kemudian dia sadar bahwa dirinya sudah melakukan sebuah kekeliruan yang sangat besar dan memalukan ketika kereta kuda yang lebih berat dari dirinya berlari dengan kencang di atas sungai es tadi. Dirinya salah menilai kekuatan sungai es tersebut, dan akibatnya dia menyeberang secara tidak efektif. Saudaraku, hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan doa orang Kristen. Kita berdoa, tapi kita tidak paham kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah menurut apa yang kita pahami mengenai Allah.
Akibatnya adalah seperti orang yang tadi merangkak di atas es yang kuat, dirinya penuh kekhawatiran dan tidak efektif di dalam berdoa. Saudara, doa kita akan efektif ketika kita memahami karakter Allah yang berintegritas. Mari kita semakin meningkatkan pengenalan kita akan Allah, pemahaman kita tentang siapa Allah kita, dan ini akan mempengaruhi efektivitas kita ketika berdoa. Amin.